Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah yang berbahagia, demikian juga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Marilah kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan penggalan kisah tentang manusia pertama, yaitu Nabi Adam, sang khalifah di muka bumi. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada para malaikat bahwasanya Allah akan atau hendak menciptakan seorang khalifah. Mereka mengkhawatirkan kalau khalifah tersebut nantinya adalah orang yang berbuat kerusakan dan suka menumpahkan darah. Sedangkan para malaikat itu mereka sifatnya adalah senantiasa bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini semua ada hikmah di balik ini dan Allah lebih mengetahui terhadap apa yang Allah ciptakan. Apa yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Kemudian Allah juga mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama seluruh benda yang ada. Baik benda mati, benda hidup, semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditampakkan kepada para malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk menyebutkan benda-benda yang ada. Apabila malaikat itu benar, maka mereka mengakui akan kelemahan diri mereka dan mereka mengembalikan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, dua nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah itu Maha mengetahui dan Allah itu Maha hikmah, Maha bijaksana. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Adam untuk memberitahukan kepada para malaikat nama-nama benda tersebut. Tatkala Nabi Adam menyebutkan satu persatu, yang kecil maupun yang besar, maka Allah mengatakan kepada para malaikat, bukankah telah aku beritahukan kepada kalian, aku lebih mengetahui perkara yang gaib yang di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan, yaitu sebuah peristiwa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan di sana ada yang enggan untuk sujud, yaitu iblis, iblis, dengan sebab sombong dan merasa tinggi, dan merasa tinggi dan hasad kepada Nabi Adam alaihi salam. Sebelum itu kita baca dulu Bapak Ibu ayatnya ya, dari 30 sampai berapa? Ya, sampai 34 saja ya.
30 sampai 34 biar tidak terlalu panjang. Ya, silakan bagi yang sudah mempersiapkan mushafnya bisa dibuka surat Al-Baqarah dimulai ayat 30 sampai ayat 34 yang akan kita sampaikan atau kita bacakan tafsir ringkasnya. Ya. Diawali dengan ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا
واستكبر وكان من الكافرين. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 34 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya dan ingatlah. Nah, ini sebagaimana di ayat ke-30 yang disuruh mengingat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah mereka. Mereka ini siapa? Para malaikat. Seketika itu mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, para malaikat menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka sujud kepada Nabi Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ya, kecuali iblis. Ya, di sini. Maknanya di sini iblis bukan berarti iblis itu adalah malaikat. Ini sudah disebutkan ya kemarin. Ya. Jadi iblis ini makhluk yang dimuliakan awalnya. Sampai-sampai iblis ini bersama para malaikat. Bersama para malaikat yang mulia awalnya, tapi material penciptaannya itu beda. Kalau iblis itu dari api, sedangkan malaikat itu dari cahaya. Tapi karena dimuliakan jadi bersama para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam, kemudian menyuruh para malaikat untuk sujud, tentunya kan iblis di situ. Iblis tidak mau. Kecuali iblis. Mengapa? Ada dua penyebabnya. Ia enggan, aba, ya, tidak mau. Takabur, demikian juga takabur, sombong. Disebabkan dua hal, tidak mau dan sombong. Dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita sampaikan penjelasan perkata ya. Penjelasan perkata insyaallah ada faidahnya. Wa id qulna lil malaikah. Ini sudah lewat ya. Dan ingatlah ketika kami di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan. Allah mengagungkan dirinya. Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian di Adam. Usjudu, sujudlah. Apa yang dimaksud sujud? Apa yang dimaksud sujud? Sujud adalah wad'ul jabahah wal anf alal ardi. Yang dimaksud dengan sujud secara dohir itu adalah meletakkan apa? Jabahah ini kira apa? Kening ya, kening ya. Kening dan hidung. Kening dan hidung. Makanya kalau kita sujud itu ini sudah satu ini gitu. Satu apa? Paket ibaratnya. Kalau sujud ampun batu ketok ya. Jadi ini juga kata Rasulullah, hidung termasuk bagian dari kening. Jadi kalau sujud itu sempurna itu adalah nemplek. Jadi meletakkan kening dan hidung di tanah ya, di tanah. Ya kalau di masjid ya di lantai. Intinya adalah di permukaan bumi. Permukaan bumi kan macam-macam. Ya. Seperti itu. Alal ardi. Wa qad yakunu bin hina'ir ra'si duna wad'ihi alal ardi. Walakin ma'at tadallul wa khudu'. Tetapi juga terkadang sujud itu tidak selalu nemplek ke permukaan bumi. Ya. Ya, seperti itu. Jadi bisa juga dengan menundukkan kepala itu sudah termasuk sujud. Ini kalau istilah yang lain ya ruku ya. Ruku bisa terkategorikan sujud. Makanya dalam keadaan apa? Dalam keadaan
darurat sholat kan nggak mungkin nemplek nih. Yang penting nunduknya melebihi apa? Beda antara ruku sama sujud. Ya, jadi kalau ruku segini misalkan sujudnya lebih. Nah, ini. Jadi terkadang juga sujud itu seperti itu. Dalam kondisi tertentu sujud itu tidak selalu nemplek ke permukaan. Tetapi harus diingat disertai rasa merendahkan diri kepada Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ini namanya sujud. Dalam bahasa Arab kata sujud berarti tunduk. Orang sujud berarti tunduk. Makanya kalau di film-film ya, atau ya mungkin itu film kan mungkin aslinya juga dulunya ada gitu ya, di dalam kehidupan nyata ada. Orang disuruh tunduk kan pasti disuruh sujud gitu. Nah gitu. Tunduk berarti kan sujud. Nah gitu. Jadi secara bahasa sujud itu tunduk, dan posisi terbaik adalah dengan meletakkan wajah di atas tanah. Jadi seseorang dikatakan bersujud apabila menundukkan kepalanya. Jadi ayat ini menunjukkan keutamaan Nabi Adam yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat sujud kepadanya. Adapun sujud kepada selain Allah, maka ini diharamkan di syariat Nabi Muhammad SAW. Nanti saya tambahkan penjelasan terkait dengan sujud ini. Nah, ini penjelasan perkata dulu. Kemudian di sini ada kata illa iblis, kecuali iblis. Kecuali iblis. Dikisahkan bahwa dahulu, ini sudah saya sampaikan juga. Ini disebut-sebut di buku tafsir ya. Bahwasanya dahulunya iblis itu namanya siapa? Ada yang masih ingat? Apa? Iblis. Bukan pernah kenalan ini. Ya, orang ngabari pas ganti jeneng itu ya. Ya seperti itu. Itu ya bukan seperti itu. Ini kan kita berdasarkan kitab-kitab tafsir juga atau para ulama. Maksudnya saya pernah menyampaikan di sini ya. Masih ingat mboten? Ya. Namanya itu Al-Harith. Apik mboten? Jenenge? Apik aduh. Aja jenengi bocah Al-Harith banget. Al-Harith itu artinya menjaga, penjaga. Karena awalnya memang iblis itu yang waktu itu bernama Al-Harith itu menjaga bumi. Makanya ini kekhawatiran apa? Ya kan, kekhawatiran malaikat menjaga bumi dari para perusak, yaitu bangsa jin. Seperti itu. Jadi awalnya memang menjaga. Jadi memimpin para malaikat, pasukan para malaikat untuk menumpas habis, meringkus habis kelompok jin yang berbuat kerusakan. Gitu. Namun pada saat mulai menyombongkan diri, nah ini. Jadi di antara bentuk kesombongan ketika sudah menumpas habis gerombolan jin yang berbuat kerusakan di bumi, yang menumpahkan darah, berbuat kerusakan, maka muncul dalam diri iblis itu benih-benih kesombongan. Tidak ada lagi yang bisa berbuat seperti ini kecuali saya. Nah, bangga diri dan sombong. Menyombongkan diri dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjadikannya itu terlaknat atau terputus asa. Dia putus asa. Terlaknat. Yang dalam istilah bahasa Arab itu ablasa yublisu iblas. Orangnya disebut iblis. Ininya si pelakunya disebut iblis. Jadi seseorang atau makhluk yang terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijauhkan dari setiap kebaikan dan menjadikannya setan. Gitu. Ini terkait dengan iblis. Jadi iblis ini berasal dari bangsa apa kira-kira Bapak Ibu? Iblis dari bangsa apa? Iya, bangsa jin. Kalau rutin baca surat Al-Kahfi maka akan jumpai ayatnya. Wa kana minal jin, betul ya? Iya betul? Ya, bunyinya gitu ya. Iblis itu termasuk golongan jin. Makanya tadi terbuatnya apa? Diciptakan dari apa? Api, sama dengan jin. Dan ingat bahwasanya jin juga seperti manusia, mungkin muslim ya, seperti itu. Dia yang kafir, bahkan pemimpinnya. Dan dia termasuk yang diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam.
Karena dia berada di antara apa? Para malaikat ketika itu. Bukan merasa, saya kan bukan malaikat. Ketika Allah, sujudlah kalian, itu kan bukan Allah, wahai malaikat sujudlah kalian. Sujudlah kalian, di situ sudah ada jin, maksud apa? Ada iblis. Makanya dia juga termasuk yang diperintahkan. Karena dia termasuk di antara para malaikat tersebut. Ibnu Abbas berkata, dulunya iblis bernama Azazil. Ini juga sudah saya sampaikan. Al-Haris cuma juga Azazil. Dan digolongkan di antara malaikat yang paling mulia. Akan tetapi kemudian dia tidak menaati Allah, sejak saat itulah dia dinamakan dengan iblis karena Allah menjauhkan dirinya dari segala bentuk kebaikan karena kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini aba. Penyebab pertama tidak mau sujud iblis itu adalah aba. Aba itu apa? Enggan. Aba wastakbaro. Enggan dan sombong. Aba itu tidak mau dan menolak untuk bersujud kepada Adam. Berarti apa? Sombong sama aja. Tidak mau. Wastakbaro, merasa dirinya lebih tinggi, lebih besar dan mulia, sehingga rasa sombong dan hasad mencegahnya untuk taat kepada Allah dengan bersujud kepada Adam. Seperti itu. Karena sejatinya sujud kepada Adam itu dalam rangka apa? Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakana minal kafirin. Wakana minal kafirin. Dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-kafirin bentuk plural dari kafir. Orang-orang kafir. Yaitu orang yang mendustakan Allah atau mendustakan salah satu ayat-ayat Allah atau mendustakan salah satu rasul-rasul Allah atau dengan menolak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan perkata ya, penjelasan perkata. Sekarang kita sampaikan bagaimana penjelasan secara makna yang disebutkan oleh penulis kitab Aisarut Tafasir ini. Beliau mengatakan rahimahullah, yudzakiru ta'ala ibadahu bi ilmihi wa hikmatihi wa ifdalihi alaihim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para hambanya dengan ilmu Allah, dengan hikmah Allah, dan dengan kebijaksanaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengingatkan? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Jadi Allah sedang mengingatkan para hamba bahwasanya para hamba manusia itu sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diingatkan dulunya Nabi Adam itu dimuliakan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Pertanyaan, kira-kira ini sujud yang bagaimana ini? Sujud kepada Adam ke manusia. Berarti boleh sujud kepada manusia. Boleh apa tidak? Tidak. Nah ini disuruh sujud. Gimana? Ya. Kira-kira ini sujud apa? Kenapa? Kenapa? Karena perintah Allah, ya, betul. Bukankah sujud? Ya, nanti saya malah kasih bocoran ya. Ya. Jadi sujud itu terbagi ada dua. Sujud yang sifatnya ibadah, semuanya nanti ibadah juga sih. Secara asalnya itu ibadah. Itu tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah tapi juga dalam rangka menghormati dia, orang tersebut ya. Berarti Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud. Pertama, malaikat menaati Allah, ya kan? Kedua, sujud tadi sujud apa? Berarti menundukkan kening atau badannya menundukkan kepada Nabi Adam. Ini dalam rangka bukan menyembah Nabi Adam. Menyembahnya kepada Allah. Tetapi apa? Dalam rangka apa? Memuliakan, menghormati. Jadi bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan. Dan ini tadi disebutkan sujud yang pertama baik dulu ataupun syariat Nabi Muhammad mutlak tidak boleh. Kemudian yang kedua, sujud yang sifatnya penghormatan kepada
selain Allah atas perintah Allah itu dulu boleh. Tetapi syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Meskipun untuk menghormati. Jadi tidak bisa kita jadikan alasan saya menghormati panjenengan saya gini-gini. Seperti di mana? Di mana? Kerajaan atau mana lagi contoh? Yang sekarang masih ada di Jepang kan gitu. Nah, gitu ya. Nah, di dalam Islam tetap tidak boleh, meskipun bukan tujuannya untuk apa? Menyembah orang tersebut. Nah, ini bisa dipahami ya? Nah, nanti saya kasih contoh-contohnya. Jadi kata penulis tafsir ini, sujud di sini adalah sujud tahiyah wa ikram. Sujud penghormatan dan pemuliaan. Ya, sujud penghormatan dan pemuliaan. Ibaratnya itu kayak hormatnya gitu ya. Gitu. Jadi, wahai malaikat, sujudlah, hormatilah Nabi Adam dengan cara nunduk sujud kayak gitu. Ini Bapak Ibu. Fasajadu, maka para malaikat itu ketika itu sujud. Nah, sekarang kita jelaskan terkait dengan sujud ini Bapak Ibu. Ya, berkaitan dengan sujud ini. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sujud ini ada dua sisi. Pertama mengagungkan, dan yang kedua bentuk ibadah mendekatkan diri. Nah, seperti itu. Mengagungkan dan bentuk mendekatkan diri kepada yang disujudi. Maka ini disebut dengan sujud ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sujudnya itu dengan penuh pengagungan, niatnya untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, maka tidak boleh. Hanya boleh untuk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Di antara dalilnya di dalam Al-Quran bisa dilihat surat Fussilat ayat 37. Surat Fussilat ayat 37. Selain Allah nggak boleh kita sujud kepada selain Allah. Ini sujud ibadah yang di situ ada terkandung pengagungan kepada yang disujudi dan mendekatkan diri. Di dalam surat Fussilat ayat 37 disebutkan wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. La tasjudu lisyamsi, ini kata Allah. Hukum asal dari larangan itu haram. Kalau Allah mengatakan tidak boleh, maka ini haram, hukum asalnya. La tasjudu lisyamsi. Janganlah kalian sujud kepada apa? Kepada matahari. Makanya ini hikmahnya Rasulullah itu melarang sujud di 3 waktu. Atau ibadah atau sholat di 3 waktu. Sholat sunnah ya. Yang tanpa sebab. Tanpa sebab. Kapan? Sebelum matahari terbit atau menjelang matahari terbenam. Demikian juga ketika matahari persis di atas, belum tergelincir, gitu. Ini 3 waktu yang tidak boleh seorang itu sholat tanpa sebab. Kalau ada sebabnya, para ulama menjelaskan itu tidak mengapa. La tasjudu, janganlah sujud kepada matahari, walalil qamar, demikian juga kepada bulan. Kepada bulan. Dan ternyata nyata di agama yang memang paganis atau menyembah berhala itu memang di waktu-waktu tadi itu, waktu-waktu menjelang ini mereka beribadah gitu. Mereka beribadah. Ya caranya dengan versinya mereka ya, entah itu menyalakan dupa gitu ya. Itu di waktu-waktu seperti itu. Di waktu-waktu seperti itu. Walalil qamar wasjudu lillah, dan sujudlah hanya kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan mereka. Jadi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk tersebut, matahari, bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian memang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan ayat di antaranya. Kemudian berdasarkan hadis, ini banyak. Diceritakan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di antaranya dari Abdullah bin Abi Aufa, beliau menceritakan tatkala sahabat Mu'ad bin Jabal itu habis bepergian beberapa saat
ke negeri Syam, kemudian pulang. Ya, pulang. Setelah pulang menemui Rasulullah, langsung sujud kepada Nabi. Jadi habis bepergian dari negeri Syam, pulangnya itu membawa oleh-oleh, tapi malah oleh-olehnya berupa langsung sujud kepada Nabi. Ya. Maka melihat hal demikian, Rasulullah mengatakan, "Mahada ya Mu'ad." Apa-apaan ini? Ya, seperti itu. Bahasa berikutnya apa? Ngapa sih kowe gitu ya? Kowe kayak gitu ya. Ngapain gitu? Apa ini? Apa yang kamu lakukan ini? Maka Mu'ad menceritakan, aku mendatangi Syam dan aku menjumpai di sana para pemimpin atau para pemimpin mereka itu, rakyatnya itu sujud kepada mereka, atau rakyat negeri Syam itu sujud kepada para pemimpin mereka. Dalam rangka apa? Menghormati. Nah, menurut Mu'ad ketika itu, bagus juga ini. Tentunya Nabi Muhammad lebih berhak untuk dihormati. Ternyata Rasulullah itu apa? Tetap melarang. Gitu. Seperti itu. Saya menjumpai mereka itu demikian kepada para pemimpinnya. Kemudian muncul dalam hatiku melakukan yang demikian. Ini bagus. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fala taf'alu." Jangan ulangi lagi, jangan kerjakan seperti ini, jangan lakukan seperti ini lagi. Menunjukkan ini tidak boleh. Tidak boleh. Fa ini lau kuntu, ini menarik sekali, Bapak Ibu. Dan perlu juga diperhatikan untuk para ibu-ibu nih ya. Nah, kadang-kadang kalau ada ayat atau hadis yang diarahkan Bapak Ibu, Bapak-bapak yes gini. Ya seperti itu ya. Ini kebetulan ada ibu juga ya. Tapi bukan berarti bapaknya seneng kan ya, ini ya. Untuk ibaratnya sebagai senjata ini untuk ibu-ibu gitu ya. Kata Rasulullah SAW, fa ini sesungguhnya aku, lau kuntu, sekiranya berarti tidak mesti terjadi. Sekiranya, seandainya saja, aku itu amiron ahadan, aku diperkenankan untuk perintahkan seseorang, an yasjuda li ghairillah, sekiranya aku itu diperintahkan untuk memerintahkan orang itu sujud kepada selain Allah, maka apa kata Rasulullah? La amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Apa artinya Bapak Ibu? Niscaya yang lebih berhak aku perintahkan siapa? Para istri untuk sujud kepada siapa? Suaminya. Sekiranya boleh. Sekiranya boleh Pak. Itu. Maksudnya apa ini? Hadis ini berkaitan apa sebenarnya? Berkaitan dengan besarnya apa? Haknya suami, ya. Kedudukan suami bagi istri. Sampai pun kalau disuruh sujud itu ya yang paling pantas sujud ya istri kepada suami. Itu saja nggak boleh. Sekiranya boleh, istri dulu yang diperintahkan untuk sujud kepada suami, gitu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ini. Dalil kedua ya, Al-Qur'an dan hadis. Ya, cukup ya pertama. Jadi sujud kepada selain Allah hukumnya apa? Tidak boleh. Lalu bagaimana model yang kedua atau jenis yang kedua? Yaitu sujud yang kedua, macam yang kedua adalah sujud tahiyah wa takrim. Sebagaimana ini. Ayat ini adalah sujud penghormatan dan memuliakan. Nah, maka ini sujud yang Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam yang pertama. Di dalam Al-Quran itu setahu saya hanya terjadi 2 kali. Manusia sujud kepada makhluk lain atau makhluk sujud kepada makhluk lain. Setahu saya itu 2. Ya, seperti itu. Dan ini yang memang diperintahkan Allah. Yang pertama apa? Pak? Aduh, mikirnya aduh banget. Ya ini, kita lagi bahas apa? Ya ini ayatnya apa? Sujudnya siapa? Malaikat kepada Adam. Lah, pertanyaan kedua. Tadi kan 2 ya, setahu saya. Yang 2 siapa? Sinten? Tadi kan malaikat kepada Nabi Adam disuruh untuk sujud. Yang kedua sinten? Sinten Pak? No? Iblis. Lah tapi kan enggak mau nih. Kan sama tadi perintahnya sama. Ini beda, konteksnya beda.
yaitu ada di kisah Nabi Yusuf. Ada di kisah Nabi Yusuf. Nah, kita bacakan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya sampaikan cuplikannya saja, tapi terjemahnya saya lengkap. Saya sampaikan secara lengkap. Allah berfirman di surat Yusuf, nanti dilihat ayat 100. Surat Yusuf ayat 100. Ini seperti jawaban dari mimpinya Nabi Yusuf di awal-awal kisah Nabi Yusuf. Apa? Mimpi apa? Ada berapa? Matahari, bulan, demikian juga berapa? Bintang? 11 bintang sujud kepada dirinya. Maka, wahai anakku, jangan kamu ceritakan kepada saudaramu. Gitu. Dan ini jawaban dari Allah di akhir kisahnya. Inilah kedua orang tuanya demikian juga saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujjada. Ini. Dan dia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Nah, ini di akhir kisahnya. Ya. Jadi dari awal itu sengsara, setelah itu mendapatkan penuh dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Ini, seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Masya Allah. Kan diantara tanda-tanda kenabian itu, mimpinya itu jadinya nyata. Gitu. Rasulullah kan pas awal-awal mau jadi nabi kan mimpinya selalu nyata gitu. Selalu muncul benaran. Inilah janji dari Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan, dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir setelah syaitan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki, sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini dalil yang kedua ya. Jadi kisah atau kejadian makhluk itu sujud kepada makhluk lain. Tadi di ayat yang sedang kita sampaikan apa? Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Kemudian kisah yang lain adalah di dalam kisah Nabi Yusuf. Ini ketika itu boleh. Tetapi di syariatnya Rasulullah SAW tidak boleh. Meskipun bukan untuk menyembah. Tadi sebagaimana kisahnya siapa tadi? Mu'ad bin Jabal. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kembali lagi. Paham ya? Insyaallah sudah jelas ya berkaitan dengan sujud ya. Seperti itu. Benar, kita lanjutkan. Fasajadu illa iblis. Lalu mereka itu para malaikat itu sujud kecuali iblis. Ta'adzama fi nafsihi. Iblis itu merasa besar pada dirinya, sombong. Wamtana'a anis sujud, dan tidak mau sujud. Alladzi huwa ta'atullah, padahal sujud itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahiyata Adam takabburan wa hasada. Apa? Dan selain menaati Allah juga bentuk menghormati Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau. Dua sebabnya. Takabburan wa hasad, yaitu karena takabur sombong dan hasad. Sombong dan hasad. Hasad itu apa, Ibu? Hasad. Hasad itu apa? Iri, dengki itu apa? Hakikatnya menginginkan suatu kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Nah, itu. Kalau ada pada diri kita itu indikasi kita terjangkit penyakit iri dengki. Gitu. Tetapi kalau kita iri, misalkan ada saudara kita kok rajin ibadah, kita ingin seperti itu, tanpa menginginkan itu hilang, itu yang baik, ya, itu yang mulia, terpuji. Gitu. Tapi misalkan tetangga kita mobilnya baru, wah kita panas gitu ya, semoga ketabrak, semoga kecelakaan dan seterusnya. Nah, ini namanya hasad. Naudzubillah. Gampangannya itu apa? Seneng kalau orang lain susah, tapi kalau orang lain seneng kita susah, kebalikannya. Susah kalau orang lain seneng kalau orang lain susah gitu. Ya, ini
tanda-tanda hasad ya. Kalau sombong, kata Rasulullah, menolak kebenaran dan apa? Meremehkan orang lain. Itu namanya sombong. Suatu ketika Rasulullah bersabda, Innallaha la yudkhilul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Allah tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga yang di dalam hatinya itu ada sebesar biji sawi berupa kesombongan. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah kalau ada orang memakai baju baru, sendal baru, pakaian baru, dia senang, itu termasuk sombong? Maka Rasulullah mengatakan, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi sombong itu bukan bermakna pakaian baru gitu ya. Selama tidak meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Dan ini pada iblis ya. Pada iblis kayak gitu. Iblis itu sombong, menolak kebenaran, tidak mau sujud dan meremehkan Nabi Adam. Takabburon wa hasadan li Adam fi syarafihi. Karena apa? Nabi Adam dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fakana bimtina'ihi an ta'atillahi minal kafirin. Dengan sebab dia tidak mau menaati Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk golongan orang-orang kafir. Wal alfasikin, dan termasuk orang yang fasik, makhluk yang fasik, an amrillah, jauh tidak mau menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Al amru ladzi istaujaba iblasahu wa tardahu. Inilah yang menyebabkan iblis itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasannya nggih. Kemudian kita sampaikan kesimpulan Bapak Ibu. Ada 4 kesimpulan ya, atau faidah-faidah dari ayat yang kita sampaikan. Yang pertama, at-tadzkir bi ifdalillah. Mengingatkan akan karunia dari Allah. Jadi dengan ayat ini Allah mengingatkan karunia Allah kepada manusia. Al-amru ladzi yujibu asyukra wa yuraghibu fih. Yaitu apa? Allah mengingatkan akan karunia dari Allah terhadap perkara yang wajib untuk disyukuri. Jadi karunia tersebut menyebabkan seseorang itu bersyukur kepada Allah dan mendorongnya untuk melakukannya perkara tersebut. Ya. Memotivasi. Ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama ya, yaitu mengingatkan akan karunia Allah Subhanahu wa taala, yang hal tersebut menyebabkan seorang itu harusnya bersyukur dan termotivasi. Kemudian yang kedua, at-tahdhiru minal kibr wal hasad haitsu kana sababa iblis asyaiton. Ya, seperti itu. Peringatan keras dari sifat sombong dan dengki, di mana keduanya adalah sebab dijauhkannya setan dari kebaikan, atau menjadikannya iblis itu menjadi setan, gampangannya gitu. Ini yang pertama, dua penyakit ini menyebabkan iblis yang tadinya Al-Harith sama Azazil menjadi apa? Iblis, terlaknat. Kemudian yang kedua, wamtina'il yahud min qabulil Islam, yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu tidak mau menerima Islam, gitu. Tidak mau menerima Islam juga sebabnya apa? Sombong dan apa? Hasad. Itu juga menyebabkan orang-orang Yahudi tidak mau menerima Islam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Maaf, ini sampai jam berapa? Berapa menit lagi, Pak? Masya Allah. Ya, sedikit lagi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 109 disebutkan, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Ini orang-orang Yahudi ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, takriru adawati iblis, penetapan adanya permusuhan yang nyata dari iblis. Jadi iblis itu benar-benar permusuhan itu nyata. Wa tanbih ila annahu aduun tajibu adawatuhu abada. Dan peringatan bahwa dia adalah musuh yang harus dijadikan musuh untuk selama-lamanya. Kalau permusuhan iblis itu nyata, maka kita jadikan iblis memang benar-benar musuh.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 6, "Inasyaitona lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Ya. Jadi jadikan setan itu memang benar-benar sebagai musuh. Dan yang terakhir Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-tanbihu ila anna minal ma'asi ma yakunu kufran au yakudu ilal kufri. Peringatan bahwa ada beberapa maksiat itu ada yang termasuk kekufuran dan ada juga penyebab kekufuran, mendorong kepada kekufuran. Jadi ada yang kekufuran murni, ada yang sebagai penyebab orang itu terdorong kepada perbuatan kekufuran. Dan kekufuran itu ada dua, kufur besar, ada kufur kecil. Seperti kufur nikmat itu disebut dengan kufur kecil. Kalau kufur besar mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ke-34. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat yang mulia ini Bapak Ibu. Ya, ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak sekali kesalahan atau kekurangan dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan memperbaiki keadaan kita semuanya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan karena waktu juga dan materi sudah disampaikan semua insyaallah taala. Ya, kita akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.